Oke, teman-teman semua, Sobat Kang Sugi, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknik yang kedua yang berkaitan dengan operasi dari integral, di mana integralnya atau yang kita integralkan berbentuk sin pangkat M, sin X pangkat M, dan dikalikan dengan cos X pangkat N. Jadi kalau ada bentuk integral dengan format seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar ini agar dalam mengoperasikan integral nantinya Anda tidak akan kesulitan. Jika kita memiliki bentuk integral dengan bentuk integral sin X pangkat M dikalikan dengan cos X pangkat N dx, seperti ini, boleh dibolak-balik ya, cos X sin X boleh. Nah, dengan M dan N itu adalah bilangan bulat tidak ganjil. Ingat, ini bilangannya adalah bilangan bulat tidak ganjil. Kemudian salah satu dari M atau N ini adalah bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil, bukan negatif. Bagaimana teknik integrasinya? Teknik integrasinya kita akan memilih dari lawan dari yang kita M atau N yang bernilai ganjil itu. Misalnya gini. Kita memiliki integral cos kuadrat X sin 3X dx. Mana yang memiliki bilangan bulatnya, yang pangkatnya, yang ganjil yang mana? Sin pangkat 3 X di sini. Oleh sebab itu, tekniknya agar mudah, teknik ini Anda harus memisalkan U-nya itu adalah cos X. Jadi yang satunya. Kalau yang di sini sinnya yang pangkat ganjil, maka U-nya adalah yang cos. Kalau misalnya cosnya yang ganjil, ya, maka kita bisa mengambil U-nya sin, ya, seperti itu. Itu teknik untuk operasionalnya agar lebih mudah Anda pahami. Mengapa? Karena ini berkaitan nanti dengan pembentukan dari integral itu sendiri, ya, berdasarkan diferensialnya. Oke, kalau cos kuadrat X sin pangkat 3X dx di sini diintegralkan, maka U-nya adalah kalau sinnya yang pangkat ganjil, maka U-nya cos. Misalnya kalau cosnya yang pangkat ganjil, maka U-nya sama dengan sin X, misalnya seperti itu. Itu seperti itu aja, gampang. Kalau U sama dengan cos X, ya, U sama dengan cos X, maka du-nya sama dengan diferensialnya sama dengan min sin X dx. Ingat, turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau kita uraikan lagi, integral cos kuadrat X sin pangkat 3X dx ini kita dapat membuat dalam bentuk seperti ini kan. Yang pangkat ganjilnya ini kan berarti dapat kita ubah dalam bentuk ini. Ini kan adalah sin pangkat 3X kan. Jadi dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini masih ada cos X, cos kuadrat X. Ini ada sin kuadrat X. Ini ada sin X dx. Tahu sin X dx itu sama dengan apa? Du. Cos X apa? U. Berarti cos kuadrat X apa? U. Ini berarti U kuadrat. Lah ini kan ada Pak, sin kuadrat X. Nah, kita lihat identitas bahwa kalau kita punya persamaan ini, sin kuadrat X plus
cos kuadrat X sama dengan berapa? Sama dengan 1. Betul. Kalau begitu, sin kuadrat X sama dengan berapa? Tentu 1 min apa? Min cos kuadrat X. Ya kan? Nah, berarti sin kuadrat X ini dapat kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat X. Yuk kita ubah variabel ini, kita buat kalau cos kuadrat X itu U. Ini U, ini U kuadrat ya, ini U kuadrat. Ini adalah min DU. Sehingga akan menjadi U kuadrat dikalikan dengan 1 min U kuadrat dikalikan dengan min DU. Sehingga kalau kita terus menjadi, kalau ini adalah gini kan, berarti sama dengan integral, ini negatif kan, U kuadrat min U pangkat 4 DU. Ya, kalau kita negatifnya kita pindah, berarti menjadi integral U pangkat 4 min U kuadrat DU. Tentu kalau Anda sudah punya integral seperti ini, sangat-sangat mudah, bukan? Ini integral yang dengan jumlahan seperti biasa. Sehingga kalau ini berarti sama dengan integral U pangkat 4 DU min integral U kuadrat DU. Sehingga kita bisa dengan mudah dapat menurunkannya menjadi ini sebenarnya 1/5 U pangkat 5 min 1/3 U pangkat 3 plus C. Wah, berarti sudah selesai Pak? Iya. Kita tinggal mengganti U-nya dengan cos X. Maka akan menjadi 1/5 cos pangkat 5X dikurangi dengan 1/3 cos pangkat 3X plus C. Lagi-lagi teknik seperti ini sangat-sangat mudah. Kalau seperti ini misalnya, integral cos pangkat 7X sin pangkat 4X dx. Ayo, tadi Anda harus ingat bahwa kita lihat mana yang apa? Yang pangkatnya itu adalah ganjil. Kalau pangkatnya ganjil itu cos, maka misalkan U-nya adalah sin. Sebaliknya, jika yang pangkat ganjilnya itu sin, maka kita U-nya yang cos. Karena ini yang pangkat ganjilnya adalah cos, maka U-nya adalah sin. Oke, U-nya sama dengan sin X, sehingga DU sama dengan cos X dx. Ya, paham ya dari sini? Nah, coba kita masukkan ke dalam persamaan itu, sehingga akan menjadi cos pangkat 7X, integral dari cos pangkat 7X sin pangkat 4X dx sama dengan integral dari tadi kan karena ini yang pangkat negatifnya pangkat ganjilnya yang cos, yang ini cosnya kita ubah kan, ini ini kan cos pangkat 7X dx kan. Nah, oke kan? Oke. Berarti kalau begitu kita seperti yang tadi kita lihat, maka sama dengan sin pangkat 4X dikalikan dengan 1 min sin kuadrat X pangkat 3 cos X dx. Loh, ini dari mana? Gitu kan? Ini dari mana nih? Ya, kan Anda sudah tahu tadi kan bahwa apa? Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Lah kalau cos X pangkat 6, ya berarti kan 1 min sin kuadrat X pangkat 3. Ingat ini ya, ini kan sama dengan cos kuadrat. Kalau pangkatkan 3 berarti pangkat 6. Oke, paham ya? Oke, sekarang sudah, kita tinggal menggantikannya dengan U ya. Nah, berarti U pangkat 4, karena U sama dengan sin X, maka sin pangkat 4X ya berarti U pangkat 4 dikalikan dengan 1 min U kuadrat. Ini tadi ingat U-nya adalah sin X, di pangkat 3
cos X dx apa? Ini ya, du. Nah, sudah. Kalau begitu, kita segera masukkan di sini U pangkat 4. Nah, ini bagaimana? 1 min U kuadrat pangkat 3. Kan? Kalau A plus B pangkat 3 ini kan berarti apa? A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Kalau A min B pangkat 3 berarti sama dengan A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Seperti itu kan. Nah, ini Anda bisa pahami ya, untuk ini level anak sekolah menengah ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus paham itu. Oke, kita uraikan. U pangkat 4 dikalikan dengan 1 min 3U kuadrat ya, plus 3U pangkat 4, ini U kuadrat dikuadratkan, min U kuadrat pangkat 3, berarti U pangkat 6 du. Ini kita kalikan biasa, kalau begitu ya berarti integral U pangkat 4 min 3U pangkat 6 plus 3U pangkat 8 tambah 4, U pangkat 6 dikalikan U pangkat 4 min ini U pangkat 10. Tandanya negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, dengan sangat mudah kita bisa mengintegrasikan seperti biasa saja. Oke, gitu ya. Nah, jadinya sama dengan ini. Nah, berarti sama dengan ini. Ya, jadi sama dengan apa? 1/5 sin pangkat 5x, karena U-nya sama dengan sin x, min 3/7 sin pangkat 3x, plus 1/9 sin pangkat 9x, min 1/11 sin pangkat 11 sin x pangkat 11 plus c. Jadi seperti itu, dengan mudah sekali. Ingat konsepnya ya, cara mengintegrasikannya atau teknik integrasinya, lihat dulu yang pangkatnya negatif. Nah, kalau misalnya kita punya gini Pak, gimana? Integral sin pangkat 4x dx, misalnya seperti ini. Bagaimana? Ini kan genap. Bagaimana caranya? Kan bisa gini kan? Integral sin pangkat 3x sin x dx. Wow, berarti ini sulit ya? Ya sulit nanti. Nah, coba nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikannya, untuk bagaimana jika M dan N-nya itu tidak ada bilangan ganjil tapi genap semua, bagaimana. Nanti kita akan lihat pada bagian berikutnya. Ya, pada bagian yang lalu kita setelah membahas integral jika seperti ini ya, sin x pangkat m cos x pangkat n dx seperti ini, tetapi bilangan bulat nya itu ada yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau m dan n-nya itu tidak ada yang ganjil misalnya. Kalau yang tadi ada ganjil, bagaimana kalau M dan N-nya tidak yang ganjil, berarti genap semua. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan pendekatan ini ya. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Kemudian sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Dari mana ini? Ya, dari mana? Kan kita di SMA pernah belajar ya. Pernah belajar hubungan atau identitas ini kan. Kalau kita punya cos A plus B sama dengan apa toh? Cos A cos B min sin A sin B gitu kan. Nah, coba kalau A sama dengan B, A sama dengan B, maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, itu kan? Sin kuadrat A. Kalau begitu, kalau kita pindah ruas, maka cos
2A. Ini sinnya itu apa? Berarti ini kan tadi kita punya ya cos kuadrat A min 1 min cos kuadrat A. Berarti ini 1 min ini cos, ini plus, berarti kan berarti cos 2 cos kuadrat A min 1, ini cos 2A. Sehingga kalau begitu cos kuadrat A sama dengan berarti cos 2A plus 1 dibagi 2, seperti itu. Demikian halnya kalau kita mau mencari sin kuadrat, kita dengan mengganti cos kuadrat A nya menjadi 1 min sin kuadratnya. Oh begitu, jadi sangat mudah. Kalau begitu, kalau kita punya misalnya integral cos pangkat 4x sin kuadrat x dx misalnya seperti itu, bagaimana caranya? Ya tinggal kita menggunakan pendekatan ini ya, cos kuadrat x, ini cos pangkat 4 berarti cos kuadrat x dipangkatkan 2, seperti itu ya. Jadi kita ubah menjadi ini sama dengan, nah, integral dari 1 plus cos 2x per 2 kuadrat yang sin kuadrat x ini sama dengan 1 min cos 2x per 2 dx, seperti itu. Lah, ini kok sulit? Enggak, ini kan gampang sekali juga ya. Berarti ini sama dengan integral, ini diintegralkan, berarti ini 1/4 dikalikan dengan ini kan 1 kuadrat plus 2 cos 2x gitu kan. Kemudian ini plus apa? Cos kuadrat dari 2x dx, ini kan cos 2x dx, seperti itu. Yang belakang ini dx nanti ya, nanti belakangnya kita kalikan kan, berarti ini kan 1/2 kalikan 1 min cos 2x dx. Ya kita tinggal kalikan aja. Nah ini kan perkalian biasa. Nanti akan kita temukan integral yang lebih sederhana. Kalau integral 1 plus 2 cos 2x plus ini kan sama kan, ada persoalan kan. Nah, ini berarti kan sama dengan, kalau kita anukan berarti sama dengan 1/8 integral dari ini kan, ini kalikan ya, berarti 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x ya, ini yang sini, kemudian min cos 2x min 2 cos kuadrat 2x, kemudian ini adalah min cos pangkat 3 2x dx. Nah udah, Anda tinggal mengintegrasikan seperti yang biasa tadi. Oke, sangat-sangat mudah, bukan? Tentu sangat mudah. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.